Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar anak-anak semua? Semoga baik-baik saja, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan keluarga ya. Amin. Ingat, dalam kondisi yang semacam ini kita harus tetap meningkatkan iman, meningkatkan imun, insya Allah aman. Ya, ingat, tingkatkan iman, tingkatkan imun, insya Allah aman. Nah, anak-anak, hari ini kita ketemu dengan pelajaran PAI. Kali ini kita bertatap muka melalui Zoom. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita. Nah, nanti kalian lihat di tayangan yang akan Bapak sampaikan ya. Kita akan belajar bab yang ke-9. Bab 9 itu tentang apa, Pak? Nah, bab 9 itu kalian bisa lihat di layar ya. Bab 9 itu kita membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, ini kok agak rame ini. Kalau rame saya hentikan dulu sebentar. Nah, saya hentikan ya. Anak-anak, kita melanjutkan kembali ya bab 9, yaitu tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Sebagaimana yang telah kalian ketahui, saya yakin kalian sudah tahu sepenuhnya bahwa seorang anak harus mematuhi kedua orang tuanya. Karena orang tua kita lah yang menjadikan kita bisa seperti saat ini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Yang guru kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Kali ini kita hanya fokus kepada hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kita akan belajar tentang apa? Ya, ini tentang memahami perilaku hormat. Cara menghormati itu bagaimana kepada orang tua kita, itu yang akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita ketahui bersama bahwasanya perintah untuk hormat kepada orang tua itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada di surat An-Nisa ayat 36. Ini An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, ini poinnya. Ada perintah Al-Quran yang menjelaskan tentang berbuat baik kepada orang tua. Kalimatnya wabil walidaini ihsana. Nah, makanya berbuat baik kepada orang tua sering kita kenal dengan sebutan birrul walidain. Birrul walidain. Kemudian lanjutan ayat ini adalah wabidil kurba wal yatama wal masakini wal jaridil kurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, poin dari ayat ini yang kita ambil adalah tadi ya, perintah untuk wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Dan perhatikan, kalimat wabil walidaini ihsana ternyata disandingkan dengan perintah wa'budullah, sembahlah Allah. Ini bukan tanpa arti, ini maknanya bahwa perintah untuk hormat kepada orang tua itu hampir sejajar dengan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya bahwa hormat kepada orang tua itu sangat-sangat ditekankan sekali dalam agama kita. Ya. Nah, kemudian
Bagaimana cara kita untuk menghormati orang tua? Nah, ada dalam buku kalian ini ada dua hal yang dijelaskan. Yang pertama yakni cara kita birrul walidain ketika orang tua masih hidup. Dan yang kedua, cara kita birrul walidain ketika orang tua sudah meninggal. Jadi masih hidup ataukah sudah meninggal orang tua kita, sebagai seorang anak kita tetap wajib untuk birrul walidain. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara hormat kepada orang tua ketika orang tua kita masih hidup. Nah, ini ada dalam buku kalian beberapa yang disampaikan. Yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Nah, ini mendengarkan semua perkataannya, ya kan? Nah, anak-anak seusia kalian, anak usia SMP, itu anak-anak yang sudah mulai apa ya? Mulai muncul sikap pemberaninya, nah, termasuk kepada orang tua biasanya. Kalau anak-anak masih TK, masih SD, itu ketika orang tua sudah ngomong A, ya sudah, manut. Tapi ketika anak-anak SMP, nah sudah mulai muncul pertentangan, sudah mulai nganyang. Ketika orang tua mengatakan A, anak-anak mengatakan B, enggak Pak, B, A, B. Nah akhirnya terjadilah semacam pertentangan. Nah itu memang seiring dengan perkembangan usia kalian. Makanya saat ini kalian harus mengerti bahwa seiring dengan perkembangan usia kalian, nah kalian di hadapan orang tua, itu orang tua akan merasa loh anakku mbiyen manut, kok saiki bareng SMP kok rada rak manut yo. Nah, karena itu tadi kalian mungkin sudah mulai nganyang. Nganyang yo apa? Nganyang ku yo tidak langsung manut tapi membantah kadangkala. Nah, maka ini yang perlu kita siasati nang. Jangan ya, jangan sampai kita berlarut-larut kita biarkan sikap kita semacam itu. Ingat, apapun keadaan orang tua kita, perintah untuk menghormatinya tetap harus kita laksanakan. Ya, mendengarkan semua perkataannya. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah dan pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Membantu pekerjaan rumah itu saja cukup ya. Dan tidak harus yang perempuan, yang laki-laki pun membantu pekerjaan rumah pun harus dilaksanakan. Nah, kadangkala kalau yang anak laki-laki merasa asah-asah iku gayane wong wedok, umbah-umbah gayane wong wedok, Pak. Aku ya ora ngewangi apa-apa. Sing ngewangi iki Mbak Yuku adikku. Loh, jangan semacam itu. Nanti yang terjadi adalah saling apa ya? Iri. Wah, aku kesel dhewe sing kono enak-enakan. Nah, maka mari kita saling membantu karena dengan membantu maka yang akan terjadi adalah pekerjaan berat menjadi ringan. Membantu sebisanya, sebisanya. Kemudian yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Ini penting ini. Doa restu orang tua. Ingat ya, doanya orang tua kepada anaknya itu seperti doanya Nabi kepada umatnya. Artinya apa? Artinya bahwa doa orang tua itu mustajabah. Mustajabah itu apa, Pak? Mustajabah itu adalah dikabulkan, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan betul doanya orang tua kepada anaknya. Makanya orang-orang tua kita, mbah-mbah kita akan menyampaikan, jangan sampai kita itu menjadikan orang tua kita marah sampai ngucap yang jelek-jelek. Kenapa? Karena bisa jadi ucapan orang tua itu terkabul. Nah, biasanya kalau orang tua emosi, marah, tentunya yang terucap dari perkataan mereka adalah kata-kata yang jelek toh. Nah, itu yang dikhawatirkan karena bisa jadi terjadi betul. Terjadi piye Pak? Apa kaya maling kundang? Oh ya ndak toh. Maling kundang dulu kan ibunya mengatakan disabdo dadi watu dadi watu. Itu cerita ya sekali lagi ya. Maling kundang adalah cerita. Cerita itu legenda itu bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas omongan orang tua itu jelas mustajabah. Nah, makanya kalau orang tua kita mengatakan, "Wah, kowe anak pinter." Ya insya Allah jadi pinter. Wah, kowe sukses nang. Insya Allah jadi sukses. Nah, makanya meminta doa restu kepada orang tua itu adalah kewajiban kita. Ya, kalau kalian mau menghadapi ulangan, menghadapi ujian, atau besok mau ketika kalian sudah dewasa mau melamar pekerjaan, minta doa restu orang tua. Insya Allah dengan doa restu orang tua, maka apa yang kita lakukan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu 3 hal yang disampaikan di buku ini tentang cara menghormati orang tua ketika masih hidup, ya. Dan saya yakin kalian juga bisa mengembangkannya sendiri dengan berbagai macam cara. Yang jelas, berbuat baik kepada orang tua tentunya adalah melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan orang tua. Tapi ingat ya, yang namanya orang tua dengan anak memang kadangkala terjadi perselisihan paham. Nah, ketika keinginan kalian kok tidak dipahami oleh orang tua kalian, nah bersabar, siapa tahu orang tua kalian jauh lebih tahu mana yang terbaik bagi kalian. Nah, tapi yang jelas orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Itu kita percaya itu. Nah, kalian baru paham kata-kata saya ini besok ketika kalian sudah jadi orang tua, ya. Ketika kalian jadi anak mungkin kalian belum paham. Alah, orang tua aku gak tahu nganuruti aku. Nah, itu mungkin ada sesuatu hal yang kalian mungkin tidak paham. Dan saya yakin kalian akan paham besok ketika jadi orang tua kalian baru paham. Oh, ternyata ini toh. Nah, ya. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah cara menghormati orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyambung tali silaturahim dengan kerabat dan sahabat orang tua. Maksudnya apa? Maksudnya orang tua semasa hidupnya tentunya kan punya saudara, punya kerabat dekat, teman-teman dekat dan sebagainya. Lah, kita sesekali waktu mendatangi mereka. Nah, mendatangi saudaranya ayah-ayah kita, mendatangi saudaranya ibu kita, mendatangi teman-temannya ibu kita untuk sekedar menyambung ke tali silaturahim. Itu satu. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Lah, cita-citanya apa? Nah, tergantung orang tuanya, ya. Yang jelas ini bisa kita artikan melanjutkan perbuatan baik orang tua. Nah, orang tua kita sudah pernah melakukan perbuatan baik apa, itu yang perlu kita contoh dan kita lanjutkan kembali. Yang ketiga, nah ini yang biasa kita lakukan dan dilakukan oleh semua orang-orang di daerah kita, yaitu mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, ndongake bapak ibu ku apa kudune ya ana acara kajatan, bancaan ngene ku? Ya ndak toh. Mendoakan yang di sini yang diharapkan adalah mendoakan yang setiap waktu kita lakukan, khususnya ketika selesai sholat. Istighfarnya kita tidak hanya astaghfirullahaladzim. Kalau kalian hanya mengatakan astaghfirullahaladzim, itu berarti kalian hanya meminta ampun kepada diri kalian sendiri. Maka Rasulullah mengajarkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Ada tambahan li wali walidayya. Artinya apa? Kita juga selain memohon ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita sendiri, kita juga memohonkan ampun untuk dosa-dosa orang tua kita. Li wali walidayya. Nah, kalau lengkapnya astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kita minta istighfar untuk diri kita, orang tua kita, dan orang-orang mukmin, orang-orang muslim yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mendoakan orang tua rutin, tidak hanya sekedar bacaan tok barbar dibancai terus tidak pernah didoakan lagi, ya enggak. Yang diharapkan adalah doa yang selalu terucap di setiap saat selesai sholat, astagfirullahaladzim liwali walidayya dan seterusnya. Dan ketika doa Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa mustajabah yang diajarkan oleh Nabi kita yang terdapat di dalam Al-Quran. Ya, di doa tadi ada di dalam Al-Quran. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu cara kita berbuat baik ketika orang tua kita sudah tiada, sudah meninggal dunia. Nah, kalian yang kelas 8A, saya kurang begitu paham ya. Mudah-mudahan bagi yang anak-anak yang saat ini orang tuanya masih ada genap ayah dan ibu, nah ini kesempatan kalian
untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, walaupun tentunya kalian usia SMP itu usia yang masih bergantung kepada orang tua. Artinya apa? Artinya bahwa ketika kalian saat ini bersekolah dan sebagainya itu masih menjadi tanggungan orang tua. Nah, maka ingat, sekolah itu diharapkan kalian nanti bisa berhasil, kemudian di lain hari nanti ketika sudah berhasil, kalian sudah menjadi orang, sudah bisa memiliki pendapatan sendiri, jangan lupa orang tua kita adalah orang yang pertama kali yang harus kita ingat untuk kita senangkan. Ya, nah disoki nek kalian kalau saat ini kalian merasakan kehidupan di tempatmu yang mungkin tidak begitu menyenangkan, tidak begitu mendukung secara ekonomi dan sebagainya, maka tanamkan dalam hati kalian, Pak, Bu, aku tak sregep sekolah, ben iso temenanan, so iso untuk pekerjaan sing apik, pokoknya Bapak Ibu sok nek wis sepo-sepo tak seneng no. Nah, itu yang harus kita niatkan. Ya, jadi kalau saat ini kita mungkin masih mengalami hal-hal yang kurang begitu menguntungkan, jangan putus asa. Ya, semua bisa berubah asalkan kita mau berusaha untuk merubahnya. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala itu akan melihat proses yang kita lakukan. Jatuh bangunnya kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu anak-anak ya, hal yang kita bahas tentang apa ini? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Ya, jadi poinnya adalah kita akan melaksanakan apa yang kita pelajari. Ya, nah itu yang saya sampaikan. Jadi harapan kita jangan hanya dipelajari saja, tapi harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari semampu kita. Ya, ada masih di akhir ini masih 13 anak ya, tidak apa-apa, sudah cukup baik. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan karena tinggal 10 menit lagi akan selesai. Tinggal 10 menit lagi pertemuan kita selesai. Nah, sekali lagi ya, yang jelas apa yang kita pelajari hari ini tentang berbuat baik kepada orang tua, harapan kita adalah jangan hanya menjadi sebuah pelajaran saja, tapi mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Kita praktekkan. Bagi yang orang tuanya masih genap, masih ada bersama dengan kita, ayo kita berbuat baik kepada mereka. Bagi yang mungkin salah satu sudah tiada, kita doakan ya. Dan ingat, doanya itu tidak harus bacaan, ora. Doa yang diharapkan adalah doa yang keseharian, doa yang setiap hari kita lantunkan, kita ucapkan, itu yang jauh lebih diterima, diinginkan, diharapkan orang tua kita. Ya, daripada kita melakukan acara besar-besaran ngundang tonggone kon ndongakno, hasil ndongakno malah tonggone. Anake gak melu ndongakno. Sing penting kan aku wis bancaan, Pak. Iya, sedekah yang kita keluarkan pun bisa kita niatkan untuk kepada orang tua kita, ya. Sudah? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih yang hari ini bisa bergabung ya. Saya ucapkan terima kasih yang hari ini bisa bergabung. Kapan-kapan akan kita sambung kembali ya. Pelajaran PAI atau mungkin nanti juga Bapak Ibu guru yang lain akan menyambung pelajaran yang lain. Nanti pasti akan kita infokan. Sekali lagi ya, info apakah masih PJJ ataukah sudah tatap muka Pak, nanti akan kita infokan. Paling tidak hari ini nanti, kalau nggak sore ya, nanti malam kita akan infokan apakah besok lanjut PJJ-nya ataukah boleh tatap muka, pasti akan kita infokan. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ya, jaga kesehatan, tetap ikuti pelajaran walaupun modelnya PJJ. Ya. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.